Selamat datang di program pertanyaan tentang kehidupan dalam bentuk tanya jawab. Pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan umum di mana layaknya para pendengar seperti Anda akan menanyakan pertanyaan yang mungkin mempunyai subjek penting yang berbeda, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada larangan dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat antagonis atau bahkan berlawanan. Tetapi saya dan tamu saya sangat menghormati sudut pandang yang berbeda saat kami membawakan program ini. Halo para pendengar, salam jumpa dalam acara pertanyaan tentang kehidupan atau Questions About Life yang dibawakan oleh CTTW atau Christ to the World bekerja sama dengan Tirta Media. Terima kasih kepada para pendengar yang setia yang telah mengikuti acara ini. Saya, Hendrik Kaya, akan menemani Anda sebagai host Anda pada siang hari ini. Co-host saya hari ini adalah Ibu Julistiani Hartanto, MTH, atau biasa disapa Ibu Juli. Selamat siang, Ibu Juli. Selamat siang. Halo Bu Hendrik dan halo para pendengar. Program kami hari ini berjudul Pertanyaan Bagaimana Cara Berdoa. Ya. Dan kami akan menolong Anda untuk memahami lebih banyak lagi tentang doa dan yang berhubungan dengan doa. Dan marilah kita mulai dengan memohon pertolongan Tuhan terlebih dahulu untuk menolong kita sepanjang acara ini berjalan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, tolonglah kami saat kami bertanya-tanya bagaimana cara kami berbicara kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dan co-host saya, Ibu Juli, akan memberikan jawabannya. Mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Nah, ini Ibu Juli, ini ada pertanyaan ini dari Ibu Warni di Bogor. Nah, Ibu Warni ini bertanya, kapankah waktu yang terbaik untuk kita berdoa? Setiap saat merupakan waktu yang baik untuk berdoa. Ada baiknya untuk berdoa pada pagi hari saat kita baru bangun tidur dengan meminta Tuhan menyertai kita, memelihara kita, membimbing langkah kita sepanjang hari. Baik juga kita berdoa sebelum makan dan berterima kasih kepada Tuhan untuk atas makanan kita. Kita juga bisa hidup dengan semangat. Kalau kita berdoa, kita menjadi semangat sepanjang hari. Bukankah di dalam Alkitab dituliskan untuk tetaplah berdoa? Kita dapat berbicara dengan Tuhan berulang-ulang saat kita melakukan tugas-tugas kita sehari-hari. Dan kita bisa berdoa dengan keluarga kita juga saat menjelang malam hari. Iya, terima kasih Bu Juli. Dan kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Hadi di daerah Bali. Wow, jauh sekali nih ya. Nah, pertanyaannya beliau ini seperti ini. Apakah saya perlu mengatur waktu untuk berdoa? Ya Pak Hadi di Bali, selain kita bisa berulang-ulang berbicara dengan Allah sepanjang hari, saya pikir sangat baik untuk menentukan waktu dan tempat di pagi hari untuk menyediakan waktu seorang diri berbicara dengan Allah. Kita membaca tentang Yesus pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus membiasakan diri berdoa kepada Bapaknya di pagi hari. Ini menjadi contoh bagi kita untuk mengikuti apa yang dilakukannya ketika hari masih pagi sekali. Menurut saya, alangkah baiknya jika kita berlutut, memejamkan mata, dan berdoa dengan bersuara kepada Allah. Berdoa dengan cara ini menunjukkan bahwa kita serius dan bersungguh-sungguh dengan waktu kita untuk berbicara dengan Allah.
Di samping kita juga merendahkan diri kita di hadapan Allah. Nah, tempat khusus untuk berdoa ya bisa di kamar atau di tempat lainnya sesuai yang Anda tentukan sambil mengadakan waktu teduh untuk membaca dan merenungkan firman-Nya sebagai renungan pagi Anda. Wah, luar biasa sekali Bu Yuli. Terima kasih untuk jawabannya dan kita lanjut ya Bu. Ini ada pertanyaan berikutnya juga. Ini dari seorang ibu yang sangat luar biasa, namanya Ibu Nita. Beliau tinggal di daerah Tangerang. Wah, pasti lumayan nggak terlalu jauh ya. Iya. Dan ini pertanyaannya beliau seperti ini. Saya tidak tahu bagaimana berbicara kepada Allah. Apa yang harus saya lakukan dan bagaimana saya melakukannya? Ya. Jawaban untuk Bu Nita, ada 3 hal yang perlu Anda ingat dan yang akan menolong Anda untuk berdoa. Ya. Yang pertama, akuilah dosa-dosa Anda kepada Allah. Katakan kepadanya bagaimana Anda telah berdosa dan mintalah pengampunannya kepadanya. Anda harus menyebutkan secara khusus. Misalnya mohon pengampunannya karena telah kehilangan kesabaran terhadap anak laki-lakinya misalnya hari ini. Atau memohon pengampunannya karena telah menyebutkan nama Allah ketika saya mengutuk dan memaki-maki pagi tadi. Atau meminta pengampunannya karena pikiran yang disertai hawa nafsu saat melihat seorang wanita di pasar pagi tadi misalnya begitu. Yang kedua, ungkapkan rasa syukur kepada Allah. Firman Tuhan mengatakan, datanglah kepadanya dengan ucapan syukur. Banyak hal yang ada dalam pikiran Anda untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepadanya. Yang ketiga, nyatakanlah permintaan Anda kepada Allah. Ya, betul, mintalah kepadanya. Kata lain untuk permintaan ialah permohonan dan doa. Firman Allah mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah akan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi, cara yang baik untuk berdoa ialah dengan mengakui dosa-dosa Anda kepada Allah. Berterima kasih kepadanya untuk berkat-berkatnya dan minta kepadanya untuk hal yang Anda butuhkan. Anda tidak perlu mengikuti langkah-langkah ini dalam doa Anda secara berurutan, tetapi ingatlah akan 3 hal tadi yang telah disebutkan. Baik. Wah, luar biasa sekali ya. Semoga jawaban Ibu Yuli tadi dapat memberikan jawaban yang tepat untuk Ibu Nita di Tangerang tadi. Baik, kita lanjut ya Bu Yuli. Ini ada pertanyaan yang keempat. Ini datangnya dari Pak Kadir. Wah, ini tinggalnya di Depok nih. Wah, lumayan jauh juga nih ya Pak Kadir. Nah, pertanyaan beliau adalah, untuk apa saya harus berterima kasih kepada Tuhan? Ya, Pak Kadir, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita harus berterima kasih atas segala sesuatu, kesehatan kita, keluarga kita, berkat-berkat jasmani dan rohani, teman-teman kita, rumah kita, komunitas kita, negeri kita, ya segala sesuatu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, tidak hanya untuk berkat dan kebaikannya yang Dia berikan kepada kita, tetapi juga untuk masa sulit yang kita hadapi dan hal-hal yang tidak kita pahami. Meskipun sulit untuk melakukannya, tetapi ini adalah kehendak Tuhan bagi kita. Pada tahun 1944, Betsy dan Corrie ten Boom, 2 saudara perempuan dari Belanda,
yang membantu menyembunyikan orang Yahudi dari Nazi. Ditangkap dan dibawa ke Ravensbrück, kamp konsentrasi Nazi yang terkenal. Asrama besar di mana mereka ditempatkan telah dirancang untuk bisa menampung 400 orang. Lebih dari 1.400 wanita dipadatkan di situ, dan masih banyak lagi yang datang setiap minggu. Saat kedua saudara perempuan ini berbaring di atas kasur yang kotor, mereka melihat tempat ini penuh dengan kutu. Betsy mendesak mereka harus bersyukur untuk asrama yang padat dengan wanita, karena mereka dapat memberitakan tentang Yesus. Dan dia juga bersikeras untuk berterima kasih kepada Tuhan buat kutu-kutu itu. Karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Karena itu kedua wanita itu berterima kasih kepada Tuhan untuk kutu-kutu itu. Mereka kemudian bisa bertemu dalam kelompok, membaca firman Tuhan, dan berdoa tanpa dihentikan oleh penjaga. Para penjaga tidak akan memasuki asrama yang besar itu karena kutu-kutu itu. Nah, kita bisa bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu. Wow, kisah yang sangat menarik ya. Dan tentu dapat menjadi inspirasi dan menjadi jawaban untuk pertanyaan Pak Kadir tadi. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang kelima, Bu Juli. Ini datangnya dari Pak Santosa. Beliau ini tinggalnya di Pekanbaru. Wow, jauh sekali juga ini ya. Pertanyaannya adalah, apakah perlu setiap hari kita meminta pengampunan dosa? Iya, Pak Santosa. Kita harus mengakui dosa-dosa kita kepadanya dan memohon pengampunannya. Kita harus hidup dengan cara terbaik yang kita bisa. Tetapi saya ragu-ragu seiring dengan berjalannya waktu, apakah kita masing-masing tidak melakukan dosa dalam berbagai cara? Dosa itu mungkin sesuatu yang kita lakukan, mungkin sesuatu yang kita katakan, sesuatu yang kita pikirkan. Ada istilah dosa-dosa commission dan dosa-dosa omission. Dosa commission adalah hal-hal berdosa yang kita lakukan. Sedangkan dosa omission, kita kadang-kadang gagal atau lalai melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Disebut dosa kelalaian. Rasul Yohanes menulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Baik, Bu Juli. Kita lanjut dulu ke pertanyaan ke-6. Nah, ini pertanyaan ini menarik ini, Bu Juli. Ini datangnya dari Ibu Rusmini. Wah, ini di daerah Tanjung Karang, Bandar Lampung ya. Nah, bila Allah tahu apa yang kita butuhkan, mengapa kita harus meminta padanya? Ya, ini luar biasa. Silakan. Pertanyaan yang bagus, Bu Rusmini. Tentu Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan. Tetapi kita diperintahkan untuk berdoa, datang kepada Tuhan dengan kebutuhan kita. Dan hal ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan Dia. Ini menyatakan bahwa kita lemah dan bergantung kepadanya. Dengan berdoa, kita mengakui bahwa Allah adalah Bapa surgawi kita yang menyediakan kebutuhan kita. Oh, luar biasa sekali. Dan kita lanjut lagi dengan pertanyaan dari Pak Budi di daerah Tangerang juga. Nah, ini beliau mengatakan bahwa beliau bertanya, jika Allah berdaulat dan mengendalikan segalanya, mengapa saya harus berdoa? Ya. Allah berdaulat dan berkuasa atas alam semesta. Tapi Dia ingin kita berdoa
dan bersekutu setiap hari dengannya. Dia telah memilih untuk mendengarkan doa kita dan menjawab permintaan kita. Baik, kami telah sampai pada akhir program kami, dan terima kasih buat setiap penanya yang sudah bertanya dan mendengarkan setiap jawaban dari Ibu Juli. Dan saya menantang Anda untuk menyediakan waktu setiap hari untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita menutup dengan berterima kasih kepada Tuhan untuk hak istimewa, yaitu kita dapat berbicara kepada Tuhan. Dengarkan baik-baik saat saya berdoa. Ketika saya selesai berdoa, saya akan berdoa doa itu sekali lagi, dan setiap kali satu kalimat saya akan berhenti, dan setiap satu kalimat lagi mempersilakan Anda untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan, Engkau ingin kami berbicara kepadamu. Saya mengasihimu Bapa. Amin. Sekarang ikuti saya berdoa tadi. Kita akan berdoa setiap kali satu kalimat, dan saya akan berhenti untuk mengajak Anda untuk berdoa setiap kali mengulang dan mengikuti saya setiap satu kalimat. Lakukan itu seperti doa Anda sendiri kepada Tuhan. Mari kita berdoa dengan bersuara dan dengan segenap hati kita. Tuhan Allah Bapa kami yang terkasih. Tuhan Allah Bapa kami yang terkasih, Terima kasih Tuhan, Engkau ingin kami berbicara kepadamu. terima kasih Tuhan, Engkau ingin kami berbicara denganmu. Saya mengasihimu Bapa. Saya mengasihimu Bapa. Amin. Amin. Terima kasih sudah berdoa bersama dengan saya. Saya menghimbau Anda untuk lebih sering mendengarkan acara pertanyaan tentang kehidupan ini yang dibawakan oleh CTTW bekerjasama dengan Tirta Media. Sampai di sini dahulu perjumpaan kita. Saya Hendrik Kaya dan co-host saya Juli, kami berdua mohon undur diri ya. dan sampai jumpa. Sampai jumpa.